Ada banyak fakta menarik Brazil, negara di bagian timur Amerika Selatan, yang dikenal dengan alamnya yang indah serta sepak bolanya yang hebat. Bukan hanya sepak bolanya yang hebat, namun Brazil juga menjadi negara penghasil kopi terbesar di dunia. Tak heran karena banyak masyarakat seluruh dunia yang menjadikan Brazil sebagai destinasi liburan setiap tahunnya. Fakta menarik negara Brazil. 1. Negara sepak bola. Tidak dapat dipungkiri bahwa sepak bola adalah olahraga paling popular di Brazil. Ada 776 klub sepak bola profesional di negara itu. Klub sepak bola tersebut juga memiliki pemain bintang internasional seperti Neymar dan Thiago Silva. Bermain sepak bola telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Brazil dan tidak mengherankan bahwa sepak bola Brazil adalah salah satu olahraga terbaik di dunia. 2. Penghasil kopi terbesar di dunia. Sejak tahun 1840, Brazil adalah negara penghasil kopi terbesar di dunia. Sekitar 300,000 perkebunan kopi tersebar di seluruh Brazil. Oleh sebab itu, negara Brazil dapat menghasilkan banyak kopi. 3. Memiliki populasi yang keturunan Jepang terbanyak. Brazil memiliki populasi Jepang terbesar di dunia, terlepas dari fakta bahwa Brazil bukan negara Asia. Distrik Liberdade di Sao Paulo memiliki sekitar 1,5 juta penduduk Jepang menurut statistik. Hal ini terjadi karena imigran Jepang terus datang ke Brazil sejak tahun 1907. 4. Negara terbesar di Amerika Selatan. Dengan luas 8.515.770 km persegi, Brazil adalah negara terbesar di Amerika Selatan. 87% orang yang tinggal di negara dengan ibu kota Brasilia ini tinggal di pantai Atlantik dan pusat kota besar, seperti Rio de Janeiro. 5. Bahasa resminya adalah bahasa Portugis. Dalam sejarahnya Brazil adalah negara jajahan Portugal, sehingga sejak lama sudah menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi. Brazil merupakan satu-satunya negara di benua Amerika yang menggunakan bahasa Portugis. Sementara bahasa Spanyol digunakan di negara-negara tetangga Brazil, seperti Uruguay, Peru, Venezuela, dan Argentina. 6. Negara terbanyak penduduknya di urutan kelima di dunia. Dengan 214 juta orang, Brazil adalah negara terpadat kelima di dunia dan sebagian besar orang tinggal di pesisir timurnya, menyumbang sepertiga dari populasi Amerika Latin. 7. Memiliki sungai terpanjang di dunia. Memiliki panjang sekitar 6.400 km, Sungai Amazon di Brazil adalah sungai terpanjang di dunia dan merupakan pusat dari sistem sungai terluas di dunia. 8. Banyak destinasi wisata yang unik. Rio de Janeiro adalah destinasi wisata utama Brazil karena berada di pusat kota dan memiliki industri perhotelan yang berkembang. Selain itu, wisata alam di Brazil juga sangat disukai di daerah Amazon. Air terjun Iguacu yang terhubung ke pusat kota besar melalui jalan raya dan rute udara. 9. Harga elektronik mahal di Brazil. Di Indonesia, kita dapat membeli barang elektronik dengan harga lebih murah. Tetapi di Brazil, pajaknya bisa mencapai 70%. Hukuman penjara bisa dikurangi dengan membaca buku. Di Brazil, sistem penjara memiliki metode khusus yang memungkinkan para tahanan mengurangi masa hukuman mereka. Untuk setiap tahanan yang membaca buku, masa tahanan dapat dikurangi hingga 4 hari per buku. Selain itu, remisi hanya dapat diberikan selama sekitar 48 hari per tahun. Berikutnya tentang Brazil bukan hanya dengan sepak bolanya yang sangat populer. Beralih kita ulas tentang kesenian bela dirinya, yaitu capoeira. Capoeira adalah sebuah sistem bela diri tradisional yang didirikan di Brazil oleh budak-budak Afrika yang dibawa oleh orang-orang Portugis ke Brazil untuk bekerja di perkebunan-perkebunan besar. Pada zaman dahulu, mereka melakukan latihan dengan diiringi oleh alat-alat muzik tradisional seperti berimbau, sebuah lengkungan kayu dengan tali senar yang dipukul dengan sebuah kayu kecil untuk menggetarkannya, dan atabak
gendang besar. Dan ini juga lebih mudah bagi mereka untuk menyembunyikan latihan mereka dalam berbagai macam aktivitas seperti kesenangan dalam pesta yang dilakukan oleh para budak di tempat tinggal mereka yang bernama Senzala. Ketika seorang budak melarikan diri, ia akan dikejar oleh pemburu profesional bersenjata yang bernama Kapitas Domato, Kapten Hutan. Biasanya capoeira adalah satu-satunya bela diri yang dipakai oleh budak tersebut untuk mempertahankan diri. Pertarungan mereka biasanya terjadi di tempat lapang dalam hutan yang dalam bahasa Tupi-Guarani, salah satu bahasa pribumi di Brasil, disebut capoeira. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa inilah asal dari nama seni bela diri tersebut. Mereka yang sempat melarikan diri berkumpul di desa-desa yang dipagari yang bernama Quilombo, di tempat yang susah dicapai. Quilombo yang paling penting adalah Palmares yang mana penduduknya pernah sampai berjumlah 10,000 dan bertahan hingga kurang lebih selama 60 tahun melawan kekuasaan yang mau menginvasi mereka. Ketua mereka yang paling terkenal bernama Zumbi. Ketika hukum untuk menghilangkan perbudakan muncul dan Brazil mulai mengimport pekerja buruh kulit putih dari negara-negara seperti Portugal, Spanyol dan Italia untuk bekerja di pertanian, banyak orang Negro terpaksa berpindah tempat tinggal ke kota-kota. Dan karena banyak dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan mulai menjadi penjahat. Capoeira yang sudah menjadi urban dan mulai dipelajari oleh orang-orang kulit putih di kota-kota seperti Rio de Janeiro, Salvador da Bahia dan Recife, mulai dilihat oleh publik sebagai permainan para penjahat dan orang-orang jalanan, maka muncul hukum untuk melarang capoeira. Sepertinya pada waktu itulah mereka mulai menggunakan pisau cukur dalam pertarungannya. Ini merupakan pengaruh dari pemain capoeira yang berasal dari Portugal dan menyanyikan fado, musik tradisional Portugis yang mirip dengan keroncong. Pada waktu itu juga, beberapa sektor yang rasis dari kaum elit Brazil berteriak melawan pengaruh Afrika dalam kebudayaan negara dan ingin memutihkan negara mereka. Setelah kurang lebih setengah abad berada dalam clandestin dan orang-orang mempelayarinya di jalan-jalan tersembunyi dan di halaman-halaman belakang rumah, Manuel dos Reis Machado, sang guru Mestre Bimba, mengadakan sebuah pertunjukan untuk Getulio Vargas, Presiden Brasil pada waktu itu, dan ini merupakan permulaan yang baru untuk capoeira. Mulai didirikan akademi-akademi agar publik dapat mempelajari permainan capoeira. Nama-nama yang paling penting pada masa itu adalah Vicente Ferreira Pastinha, sang guru Pastinha, yang mengajarkan aliran Angola, yang sangat tradisional, dan Mestre Bimba, yang mendirikan aliran dengan beberapa inovasi yang ia namakan regional. Sejak masa itu hingga masa sekarang capoeira melewati sebuah perjalanan yang panjang. Saat ini capoeira dipelajari hampir di seluruh dunia, dari Portugal sampai ke Norwegia, dari Amerika Serikat sampai ke Australia, dari Indonesia sampai ke Jepang. Di Indonesia capoeira sudah mulai dikenal banyak orang. Di samping kelompok yang ada di Yogyakarta, juga terdapat beberapa kelompok di Jakarta. Banyak pemain yang berminat mempelajari capoeira karena lingkungannya yang santai dan gembira, tidak sama dengan disiplin keras yang biasanya terdapat dalam sistem bela diri dari timur. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang penulis besar dari Brazil, Jorge Amado, ini pertarungan yang paling indah di seluruh dunia karena ini juga sebuah tarian. Dalam capoeira, teknik gerakan dasar dimulai dari ginga dan bukan dari posisi berhenti yang merupakan karakteristik dari karate, taekwondo, pencaksilat, wushu kung fu. Ginga adalah gerakan-gerakan tubuh yang berkelanjutan dan bertujuan untuk mencari waktu yang tepat untuk menyerang atau mempertahankan diri, yang seringkali adalah menghindarkan diri dari serangan. Dalam roda, para pemain capoeira mengetes diri mereka lewat permainan pertandingan di tengah lingkaran yang dibuat oleh para pemain musik dengan alat-alat musik Afrika dan menyanyikan bermacam-macam lagu, dan pemain lainnya bertepuk tangan dan menyanyikan bagian refrain. Lirik lagu-lagu itu tentang sejarah kesenian tersebut, guru besar pada waktu dulu dan sekarang, tentang hidup dalam masa perbudakan dan perlawanan mencapai kemerdekaan. Gaya bermain musik mempunyai perbedaan ritme untuk bermacam-macam permainan capoeira, ada yang perlahan dan ada juga yang cepat.
Capoeira tidak saja menjadi sebuah kebudayaan, tetapi juga sebuah olahraga nasional Brazil. Dan para guru dari negara tersebut membuat capoeira menjadi terus-menerus lebih internasional. Mengajar di kelompok-kelompok mahasiswa, bermacam-macam fitness center, organisasi-organisasi kecil dan selah. Siswa-siswa mereka belajar menyanyikan lagu-lagu capoeira dengan bahasa Portugis. Capoeira é para homem e menino e mulher. Capoeira untuk laki-laki, anak-anak dan perempuan. Di Indonesia, sama seperti di negara-negara yang lain, kemungkinan capoeira akan semakin berkembang.